Halo semuanya, kembali lagi di vlog gua. Dan kali ini, kalau kemarin kan kita ke Tokyo Motor Show, cuma Tokyo Motor Show ternyata agak susah bikin videonya, soalnya rame banget, padat banget, dan gua nggak menyangka ternyata show internasional itu serame itu. Jadi kita coba bisa bikin video satu biji doang di Autonet Max, dan kali ini gua mau bikin video di vlog gua. Kenapa? Karena ini bukan video profesional ya, kualitasnya kualitas ada-ada. Dan yang megangin ini itu namanya B Channel. Jadi kalian subscribe ke channelnya B Channel ya, karena dia dibantuin megangin gua. Dan gua nggak nyangka karena gua ketemu di Toyota Mega Web. Dia nggak WhatsApp gua sama sekali, jadi kebetulan lah gua dapat videographer. Ya kalau misalnya kalian baru, jangan lupa untuk like dan subscribe kalau misalnya kamu belum. Nah, ini kita ada di Toyota Mega Web. Mega Web Toyota City Showcase. Jadi ini adalah mall, museum, showroom Toyota terbesar yang ada di Jepang. Yuk masuk. Nah, di luar dingin, di dalam langsung anget, enak. Nah, pas masuk kita akan ketemu ini. Ada sejarahnya Toyota mulai dari tahun 1930 sampai 2017. Dan di sini ada yang menarik karena di tahun 2016 Toyota Mega Web itu pengunjungnya sampai 100 juta orang, 100 million. Gila, banyak banget ya. Dan pertama kali kita masuk sini, ini kita akan lihat semua mobil Toyota line up semua ada di sini. Dan yang paling di highlight di depan adalah Toyota Mirai. Kenapa? Karena ini adalah Toyota yang paling ramah lingkungan. Jadi Toyota itu emang untuk teknologi ramah lingkungan dia paling nomor satu. Kayak dulu yang lainnya belum mulai hybrid, dia udah mulai duluan lewat Prius gitu kan. Nah sekarang dia udah mulai duluan mobil hidrogen namanya Toyota Mirai. Dimana kalau kalian baca di outletmax.com, dimana di Yokohama itu ada tempat buat bikin hidrogen itu pakai kincir angin. Gede banget, namanya Hamawing. Nah ini Toyota Mirai. Kalau dibuka, itu dalamnya kayak gini. Jadi mobil hidrogen itu cara kerjanya itu sebetulnya sama kayak mobil listrik. Ini geraknya pakai motor listrik ya. Nah, hidrogennya itu bisa menghasilkan listrik. Caranya gimana? Jadi ini namanya tabung hidrogen. Ini ada baterai. Dan ini namanya fuel cell stack. Jadi nanti hidrogennya itu masuk ke dalam fuel cell stack ini, ketemu sama oksigen, bisa menghasilkan listrik. Listriknya dimasukin ke fuel cell bus converter, baru jadi listrik ke sini. Dan kalau misalnya listriknya berlebih, dia langsung dimasukin ke dalam baterai. Gunanya buat apa? Jadi kalau misalnya mobil butuh akselerasi, dia pakai listrik dari baterai gitu. Dan kita lihat ya di sini kan ada gundukan gini ya. Baterainya di atas, tanknya itu hidrogennya, tanknya ada dua, depan belakang. Makanya pas kita buka bagasinya Mirai ini, nih ya, bagasinya tuh mentok sampai sini, nggak nyampe dalam gitu ya, pendek. Dan alasan kenapa bentuk Toyota Mirai itu belakangnya agak aneh, karena dia harus bikin dimaksimalin buat bagasinya. Gara-gara dia ada baterai sama tanknya tadi. Jadi kalau misalnya bentuknya agak aneh, itu wajar. Soalnya dia butuh tempat buat nyimpen si tangki hidrogennya tadi. Nah terus di sini ada line up dari Gazoo Racing, Toyota GR. Jadi kalau misalnya di Indonesia mungkin kenalnya TRD. Di Jepang sekarang lagi heboh namanya Toyota GR. Gazoo Racing. Ini semua line up di sini itu adalah line up Gazoo Racing. Dan ini ya. Ini ada Mark X, terus ada Toyota Harrier Gazoo Racing. Itu namanya Harrier itu diambil dari bahasa Arab. Harir artinya bebas. Terus di sini ada Mirai GR. Pokoknya Gazoo Racing ini katanya lebih keren dibandingin yang biasa. Nih ya. Kalau di Jepang dia dapetnya Toyota Vitz. Ini versi GR-nya. Kalau di Indonesia dapatnya Yaris. Dan ini lebih mirip sama Yaris Bakpao dibandingkan dengan Yaris yang ada sekarang di Indonesia. Kenapa? Coba lihat interiornya. Ya. Ini mengingatkan kita sama Yaris yang sebelumnya. Apalagi pas kita buka bagian ininya nih. Set. Kayak Yaris lama kan? Ada dua laci gitu. Dan ini bisa jadi tempat barang juga gitu. Cuma kalau mobil di Jepang ya, dia tuh dijualnya biasanya audio les gini. Jadi nggak ada audionya, kosong. Mulai dari yang paling murah sampai mewah tuh kebanyakan audio les semua. Mungkin biar head unit aftermarket laku ya. Nah terus di sini ada Toyota Tundra. Ini katanya udah keliling dunia ke 5 benua. Yuk, sini. Wah, ini ada yang keren banget nih, bentar. Ini ada Lexus LFA. Lexus LFA versi Gazoo Racing. Keren banget sih, parah.
Dan ini ada kayak codet-codetnya gitu ya, kena stone chip segala macam. Jadi ini kayak mobil yang bekas dipakai balapan. Apa emang ya mobil yang dikasih? Oh ya, ini 24 jam Nürburgring. Nah di sini ini ada Toyota Vitz, tapi ini bukan GR biasa. Kalau tadi kan Gazoo Racing biasa. Ini GRMN, Gazoo Racing Meister Nürburgring. Jadi mobil ini mobil yang dites di Nürburgring untuk developnya. Yang Vitz ini sama Toyota 86 di sini. Dan di sini ada TRD parts. Jadi itu kan ada GR parts, ada TRD. Kalau kita lihat GR itu kayak cuma body kit doang. TRD itu kayak full package-nya gitu ya, dari suspensi, rem segala macam. Terus tadi kata babang. Ya pokoknya mas-mas lah, mas-mas Jepang. Yang tadi gue tanya, apa bedanya TRD sama GR? Katanya itu kalau TRD itu komponen. Kalau GR itu mobil keseluruhan. Jadi beli Toyota versi GR. Kayak beli BMW tipe M gitu ya. Mercedes tipe AMG gitu. Kalau Gazoo itu seperti itu. Kalau TRD itu bentuknya parts. Tapi kalau di Indonesia, Fortuner ada TRD-nya gitu. Yaris ada TRD-nya. Jadi satu komponen. Agak bingung sih gua sih. Soalnya sama-sama ada sama juga. Ini kursinya ya. GR. Dan ini motifnya kayak Yaris yang ada di Indonesia. Terus di situ ada simulator buat main mobil-mobilan. Sekarang kita lihat ke sana yuk. Nah, ini ada Toyota Hilux. Ini mah di Indonesia juga ada gitu kan. Ada Land Cruiser Prado, Land Cruiser, dan ini mobil yang sebentar lagi mau didiscontinue. FJ Cruiser. Sedih. Terus di sana itu ada satu seksi khusus buat mobil-mobil yang ramah sama difabel. Jadi bisa masukin Bisa masukin kursi roda, Toyota Wheel Cap. Nah, sekarang kita ke sini. Nah, ini mobil-mobil biasanya, mobil-mobil yang dijual. Dan di situ ada tempat test drive. Siapapun bisa test drive termasuk gua, meskipun pakai SIM yang nggak berlaku di Jepang. Jadi SIM internasional Indonesia itu nggak berlaku di Jepang. Kita mesti bikin lagi di sini. Nih, Toyota Harrier CHR. Nah, ini namanya Toyota Aqua. Ini adalah mobil terlaris di Jepang. Jadi mobil di Jepang itu yang terlaris itu biasanya ada 3. Kalau nggak Prius, Aqua, atau Prius C kalau nggak salah, sama Nissan e-Power, Nissan Note e-Power. Dan ini ternyata bodinya kecil, dalamnya gede. Dan gue selama di Jepang, gue banyak banget ngeliat mobil ini. Bagasinya besar, interior juga nice loh. Nih ya. Emang belakangnya nggak begitu gede sih. Nih. Dalamnya nice loh. Dan ini kayak mirip dari ininya ya, mirip kayak Toyota Vitz ya. Cakep sih. Dan di sini ada namanya Toyota Tank. T-A-N-K. Jadi kalau misalnya gue mau bikin clickbait tuh gampang. Nyobain tank di Jepang. Wih, soalnya Toyota. Warnanya pink lagi. Nah, terus gue tuh kadang bingung ya. Mobil yang dimensinya sama, mesinnya mirip-mirip kayak Aqua sama Vitz itu kan hampir mirip ya. Tapi Vitz juga ada tipe hybridnya. Cuma kalau Prius Aqua dia kan lebih hemat bahan bakar harusnya karena namanya ada Priusnya. Dan nanti kalau misalnya kalian tanya Camry, kan udah ada model baru nih di Jepang, di US juga. Nah ini Camry model barunya. Tapi gua nggak tahu gimana versi masuk ke Indonesianya. Soalnya tampangnya sih kayaknya terlalu sporty, nggak cocok buat pejabat. Kalau pejabat mungkin naik ini agak gimana gitu ya. Terlalu sporty sih kalau kata gue sih, terlalu ekstrim bentuknya. Mungkin nanti buat versi pasar Asia Tenggara akan dibeda-bedain bentuknya. Nah, terus ini Corolla Axio. Kalau di Indonesia Axio HP ya. Laptop ya atau apalah. Terus ada Prius PHV. Ini Prius biasa sebetulnya, cuma tampangnya mengambil desain dari Mirai. Dan ini lebih bagus dibandingkan dengan mana tuh Prius yang aneh. Nah ini dia nih. Ini Prius yang bentuknya ajaib tapi laku banget di Jepang. Gue sering banget lihat mobil ini. Kenapa desainnya begitu ya? Jadi kalau menurut gue kalau mau ngambil Prius, mendingan Priusnya gitu aja tuh. Lebih ganteng. Ternyata dalamnya mirip-mirip aja. Sama sih enggak, tapi mirip-mirip. Cuma mendingan yang ini kemana-mana sih dari desainnya. Nah, dia kan plug-in hybrid ya.
Jadi kalau mau ngecas di gini, tusukin. Truk, yang ini bensinnya. Kok enggak nih plug-in juga? Cuma beda colokan. Plug-in hybrid. Oh, jadi yang Prius ini, yang Prius biasa ini Prius plug-in hybrid. Dan dari belakang juga bentuknya bagusan yang ini dibanding yang itu tuh, lihat deh. Terus di sana ada Toyota 86 yang TRD. Ada CHR 86 lagi. Ini kayak 86 ini ya, banyak banget ya, 86, 86, ada 2 di sini, sana 86 lagi. Tapi emang tuh mobil keren sih. Terus juga ada Mega Theater kalau misalnya kita mau lihat-lihat, mau nonton videonya. Dan ini Toyota Noah yang baru. Jadi kalau di Indonesia namanya Nafwan, ini penerusnya Noah. Dan yang masuk ke Indonesia itu yang ini. Ini namanya Foxy. Dan di sana kalau nggak salah Esquire. Jadi Noah itu dibikin 3 model. Esquire. Nah, kalau mau yang grillnya mirip-mirip Alphard, belinya Esquire. Dan Esquire ini kalau nggak salah dalamnya agak coklat-coklat gitu. Nih, dia. Kayak gini. Persis banget sama itu ya Foxy, cuma dalamnya warnanya coklat gitu. Dan setahu gue sih, kalau sepengamatan gue di Jepang itu mereka tuh suka mobil dalamnya bukan kulit, dalamnya pakai kayak bludru gitu atau apa namanya, bludru atau enggak fabrik biasa. Soalnya tuh kayak apa ya, kayak lebih anget gitu. Nih, Sientanya nih, lihat nih. Joknya tuh bahannya beda sama yang di Indonesia. Dan tengah konsolnya tuh beda tuh. Kalau kita kan ditaruh bawah, transmisinya dia di atas. Wih, Sienta Chicken Nugget. Ya. Terus ini ada Alphard TRD. Terus ada yang menarik nih, ada Toyota Spade. Jadi pintu kanannya itu pintu biasa, tapi pintu kirinya itu sliding door. Dan ini elektrik. Kayak gini. Ya, kayaknya semuanya mati deh, nggak ada ininya. Lihat deh. Gokil nih. Dalamnya gede lagi. Di sini ada pintu lagi nih. Tapi yang sebelah kiri pintunya geser. Menarik nih kalau ada di Indonesia. Dalamnya lucu lagi bentuknya. Nah, sekarang kita ke sana yuk. Nah, ini kalau mau test drive, kita bisa daftar di situ. Ini bisa test drive model Toyota apapun yang kita mau selama ada gitu ya. Dan kita juga bisa test drive mobil itu tuh, mobil konsep dari Toyota. Apa itu Toyota yang pernah ada di Gias? Tuh. Toyota sini 3 roda ya. Mulai dari 4 roda, 3 roda ada. Oke, itu aja vlog kali ini. Terima kasih telah menonton. Jadi itu showroom Toyota Megaweb. Nanti kita mau ke showroom klasiknya. Gila, Toyota klasik ya. Bukan Toyota, semua mobil ada kalau nggak salah. Yuk, penasaran seperti apa? Jadi stay tune terus. Jangan lupa untuk subscribe, like video ini kalau misalnya kalian suka. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.